Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Prasetyo dengan nomor NIM 201030447. Dan kali ini saya akan berbicara atau akan berpidato dengan tema pemuda atau remaja, peran remaja di era milenial. Jadi langsung aja ke videonya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puja puji syukur ke senantiasa kita panjatkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang tak ada henti-hentinya memberikan rahmat serta hidayahnya terhadap kita semua. Dan para hadirin yang saya muliakan serta teman-teman yang saya cintai. Sebenarnya apa sih itu pemuda dan siapa itu kaum muda? Nah, pemuda ini adalah harapan bangsa, penerus cita-cita bangsa yang akan membawa kesejahteraan yang hakiki terhadap kita semua. Nah, saat kita berbicara masalah pemuda, pasti nanti akan ada kaitannya atau identik dengan masa muda. Nah, masa muda ini adalah masa yang paling hebat atau masa yang luar biasa, dikarenakan masa ini adalah masa yang paling tepat ketika kita ingin senantiasa taat kepada Allah, di mana Allah inilah sang pemilik nikmat. Hal ini seirama atau searti dengan firman yang terdapat dalam surat Ar-Rum ayat 54 yang bunyinya seperti ini, artinya ya, Allah, dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia juga yang menjadikan kamu sesudahnya menjadi dari keadaan lemah menjadi kuat. Dan kemudian dia juga menjadikanmu sesudah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Nah, dia menciptakan apa yang dia kehendakinya. Dan dia, Allah, yang maha mengetahui dan lagi maha kuasa. Syekh Abu Al-Fida Ibnu Umar Ibnu Katsir juga menyatakan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa yang dimaksud dengan keadaan kuat setelah lemah itu adalah bahwasanya masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah sebelum berada pada fase kelemahan, teman-teman. Dan hadirin yang berbahagia, masa muda ini adalah masa di mana merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Di mana kita sebagai pemuda dianugerahi bentuk fisik yang kuat, mata melihat dengan tepat, bahkan tangan bisa mengangkat benda berat, dan juga kaki masih bisa berlari dengan cepat. Dan tak hanya itu, wajah pun masih tampan dan cantik, bisa mengikat. Maka sesudah semestinya kita gunakan nikmat yang agung ini, yang nikmat yang tiada taranya ini, untuk selalu taat kepada Allah yang maha hebat, teman-teman. Tapi sayangnya ya, di era milenial saat ini, di saat seluruh informasi bisa digali dengan praktis dan foto-foto di sana sini, bisa bergaya dengan narsis, kalau lagi kumpul-kumpul sama temen, wah, kelihatannya keren abis. Tapi sadar atau tidak, seiring berjalannya waktu, akhlak dan keilmuan semakin terkikis, teman-teman. Sedikit demi sedikit terkikis hingga habis bahkan ya. Nauzubillahi min zalik ya. Sejarah Indonesia pun juga mengatakan bahwa tidak luput ya, tidak terlepas dari peran pemuda juga. Jika kita tilik dari berapa tahun yang lalu, atau sekitar berapa tahun ya teman-teman, sekitar 76 tahun yang lalu, bahwasanya ada peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Nah, peristiwa ini peristiwa ini tidak lepas dari peran pemuda. Karena apa? Karena hampir seluruhnya peristiwa ini didominasi oleh para pemuda, terutama pemuda Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini terjadi pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia saat itu, yang sekarang sudah berubah menjadi Jakarta, teman-teman ya. Dan hal ini tidak akan pernah hilang dari ingatan, terutama bagi warga Indonesia, karena ini merupakan sejarah yang begitu penting. Nah, tentang bagaimana Sumpah Pemuda dari seluruh penjuru Nusantara hingga akhirnya membawa pergerakan nasional menuju kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 45. Nah, peristiwa yang tak kalah menjadi momentum ya bagi Indonesia adalah peristiwa Rengas Dengklok, teman-teman. Jadi peristiwa Rengas Dengklok ini juga tidak terlepas dari peran pemuda, di mana saat itu para pemuda mendorong atau menekan ya, mendesak Insinyur Soekarno, di mana Insinyur Soekarno ini merupakan
Presiden pertama Republik Indonesia untuk segera mengumandangkan atau memproklamirkan kemerdekaan. Nah, saat itu pada tanggal 17 ya, dan akhirnya tanggal 16 terjadi peristiwa sebelum tanggal 17 lah. Sebelum tanggal 17 terjadi peristiwa Rengas Dengklok, dan pada akhirnya keesokan harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 akhirnya Insinyur Soekarno ini memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, dua peristiwa ini tidak akan pernah terlupakan bagi saya dan juga bagi seluruh bangsa Indonesia dalam mengingatkan. Selain itu peristiwa ini juga untuk mengingatkan kita semua, dan terutama pribadi saya sendiri, bahwasanya seluruh kaula muda ini yang ada di sini bisa sadar betapa pentingnya peran pemuda. Jadi tidak hanya pemuda itu orang yang dengan dibekali good looking lah, dibekali kekerenan lah, enggak, tapi pemuda itu sangat berpengaruh bagi negeri kita, seperti itu. Dan siapakah sih sebenarnya ini dalang dibalik peristiwa 76 tahun yang lalu? Yaitu pemuda menjadi dalang utamanya, diri kita sendiri. Dan hadirin yang dirahmati Allah, pemuda itu harapan bangsa. Nah, generasi macan Asia. Indonesia juga menunggu kita untuk mendunia. Bahkan bukan hanya itu, kita tidak diharapkan untuk putus asa, teman-teman. Kita sebagai harapan bangsa harus selalu berinovasi, terus berkembang, memajukan perekonomian negeri, kedamaian bangsa, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu, jangan menjadi anak muda yang labil, teman-teman ya. Banyak maunya tapi hasilnya nihil, kan nggak ada gunanya juga. Tapi jadilah anak muda yang terampil dan haus untuk belajar serta upgrading knowledge your skill. Jadi kita harus menjadi pemuda yang berkualitas tinggi dan berjasa bagi semuanya, agama, negara, dan untuk orang-orang sekitar kita. Ketahuilah hanya kita lah generasi yang istilahnya punya banyak stok energi. Para pemuda yang punya stok energi tinggi, waktu. Jadi jika ada kegagalan, kita masih ada tenaga untuk mencoba lagi. Jadi ketika salah satu usaha kita gagal, jangan berhenti. Istirahat boleh, tapi lanjut terus. Seperti itu. Nah, berulang, gagal, tapi kita harus memulai. Dan akan ada waktunya kita akan meraih kesuksesan atau melewati kegagalan itu. Nah, bekali diri kita dengan ilmu itu menjadi kunci, dan bekali diri kita dengan takwa, karena sesungguhnya kehidupan dan kejayaan ini hanya ilmu dan takwa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, teman-teman. Seperti Abu Abdullah Muhammad Ibni Idris Al-Syafi'i pernah berkata dalam syairnya yang berbunyi seperti ini: demi Allah, kehidupan seorang pemuda sebab ilmu dan takwa. Apabila keduanya, ilmu dan takwa ini tidak ada, maka esensi dirinya dianggap tidak ada pula. Perbanyak ilmu juga untuk perbaiki masa depan generasi muda jaya. Perbanyak ilmu, bangsa Indonesia juga jaya. Karena hanya dengan ilmu dan takwa sebagai penyeimbang akan benar-benar membawa bangsa Indonesia terutamanya ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Nah, mungkin itu tadi sedikit pidato yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga sedikit pengetahuan ini bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan karena minimnya pengetahuan saya, mungkin jelas ada salah kata, saya mohon maaf. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.